Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya maaf dulu ya bikin konten yang kayak gini ya. Karena apa kita tuh cuma galau aja ya. Mungkin langsung aja to the point kita nyenggol podcast sedunia ya. Wah, close the door ya. Yang dipimpin oleh Let Call tituler Deddy Corbuzier ya, oke. Jadi kita pikir bahwasanya beliau diangkat Let Call tituler bukan saja karena menggemari dalam sisi olahraga nge-gym gitu ya, ataupun dia punya sisi entertain gitu ya, tapi dari sisi close the door-nya dari Corbuzier ya. Jadi kita pikir bahwasanya setidaknya ada untuk speak up, walaupun juga terkait dengan hal-hal beberapa kasus tuh ya close the door membuka ya peluang itu seperti itu ya. Nah sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat beliau ini kalau sifatnya masanya itu ya boleh dikatakan rakyat Indonesia ya, mahasiswa gitu ya, dan juga takut salah ngomong juga sama kayak contoh-contohnya teman-teman selebriti lainnya ya. Nah, kemungkinan itu yang dianut oleh beliau, silent is gold ya. Ataupun silent is good gitu ya. Jadi beliau kita tidak bisa menyerta-mertakan ketika diangkat menjadi let call tituler, juga yang di belakang-belakangnya diikut sertakan untuk bagaimana tidak semuanya maksudnya ya. Jadi ada kontribusi beliau juga dalam sisi penanganan kasus gitu ya, entah korupsi apa gitu ya, dalam sisi pemberitaan, penyampaian untuk keterangan ke masyarakat seperti itu. Tapi dari sisi yang DPR ini takut karena mungkin sudah ada contohnya ya, Yakuya gitu ya, ataupun juga Eko Patrio gitu ya. Ya kita sebenarnya tidak menginginkan hal-hal seperti itu juga, anarkis seperti itu ya. Jadi sekelas close the door juga memilih-milih materi untuk diposting dengan kata lain, ataupun materi-materi yang dijadikan bahan ya, terlepas apapun mungkin kita terlewatkan saja gitu ya. Tapi beliau dengan medianya memilih untuk silent is good. Jadi memperhatikan dulu situasionalnya seperti itu ya, karena takutnya jadi bumerang gitu ya. Ya kalau cuma bumerangnya untuk hilang subscriber ataupun juga dihujat di medianya gitu ya dengan komen-komen, mungkin beliau sudah terbiasa sudah. Tapi kalau sudah didatangi oleh massa ya tersinggung ya, tuh ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Tapi balik-balik lagi ya, kita tidak bisa berharap banyak ya dengan siapapun itu manusia. Tapi kita juga yang harus ujuk-ujuk yang berusaha memperbaiki diri dan mengingatkan kelompok kita masing-masing seperti itu, yang bisa kita mengakomodirnya seperti itu. Jadi perjuangan demokrasi ataupun perjuangan dalam sisi untuk rakyat ini, mengutamakan kesejahteraan rakyat gitu ya, itu harus kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi sekelas close the door pun ada kapasitasnya. Beliau yang dipimpin oleh Deddy Corbuzier nih juga melihat situasional ya, jangan salah ngomong ataupun, dan ini pun menjadi pelajaran kita bahwasanya ya kita membuat konten jangan asal-asalan gitu ya, termasuk juga pejabat-pejabat itu yang sehingga menyinggung hati rakyat dan terjadi pergerakan rakyat dan terjadilah people power kayak gitu ya, people power ya. Jadi kita harapan kita yang terjadi, kalaupun ada people power yang sifatnya itu bagaimana grow up ya, negara ini terus maju, bukan dalam sisi people power itu demonstran terus anarkis, bukan. Jadi harapan kita balik-balik lagi ya, syukur-syukur media-media menenangkan gitu ya, TikTok aja bisa di-ban ya. Jadi juga bahwasanya syukur-syukur juga kita bisa menjaga lisan kita, dan masyarakat kita syukur-syukur juga bisa memberikan maafnya ya, seperti itu. Harapan kita cuma satu, negara ini kemahalipahloh Cinawinya itu tidak lepas dari pendidikan dan juga karakter bangsa ini. Ya cuma senggol
close tutur aja pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, apa ini hanya insight masyarakat yang kosong gitu ya.